أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya ya, Masya Allah ya. Baik, surah yang tadi Ali bawakan insya Allah di dalamnya mengandung makna bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai ucapan buruk dan membenci orang yang melakukannya, kecuali orang-orang yang dizalimi. Tapi Allah pun lebih menyukai kesabaran mereka daripada membalas kembali dengan perkataan yang sama buruknya. Masya Allah ya, tema kita pada kesempatan kali ini perbaiki lisanmu. Yang insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan Ustazah Lulung Mumtaza. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustaz Syam dengan ngaji yuk. Dan buat pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat di @Cahaya Hati iNews ya. Kirimkan pertanyaan Anda, nanti insya Allah guru-guru kita akan menjawab pertanyaannya satu demi satu. Dan langsung aja yuk, kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Kiai Haji Fikri Haikal MZ, dengan adab bicara seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, sesungguhnya telah banyak Allah berikan nikmat kepada para hamba-hambanya. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia adalah nikmat iman dan nikmat lisan. Lisan di antara anatomi badan kita bentuknya paling kecil, tapi sungguh efeknya sangat luar biasa. Lisan bisa menjadi mediator kita makin dekat kepada Allah dan memasukkan kita ke dalam sorga. Tapi lisan juga yang jadi penghalang, bahkan menjerumuskan kita masuk ke jurang neraka. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia, yang terbesar di antaranya adalah nikmat lisan. Kecil bentuknya tapi luar biasa dampaknya. Orang disanjung dan dipuja karena lisannya. Orang dihina dan dicerca karena lisannya pula. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada para sahabatnya dan kepada kita umat Islam semuanya untuk menjaga lisan kita. Satu hari ada sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasul, berikan saya nasihat yang bisa menyelamatkan saya dari dunia sampai akhirat." Kata Nabi, "Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu apalagi ya Rasulullah? Kalau ada orang mencela, membuka aibmu, jangan kamu membalas membuka aibnya juga.
Ini menjaga lisan. Kata Nabi, jangan kalau ada orang mencela dan membuka aibmu, jangan kamu balas membuka aibnya juga. Jaga lisan kamu. Kenapa begitu? Kata Nabi, nanti bahaya membuka aib akan menimpa dia. Sementara pahala ibadah yang dia kerjakan akan kamu terima. Karena itu betapa sangat luar biasa dampak dari bahaya lisan. Bukanlah seorang mukmin yang dengan lisannya ia berkata kotor, ia berkata keji, mencaci, mencela, mengutuk. Bukan dianggap seorang mukmin yang keluar dari lisannya kata-kata yang keji. Saudara, kata-kata keji yang dilontarkan dari mulut kita bukan cuma sekedar mencela, bukan cuma sekedar mencaci, bukan cuma sekedar mengutuk, bukan cuma sekedar memaki. Tapi lebih dari itu, kata-kata yang dihasilkan dari lisan, perbuatan keji, fitnah di dalamnya. Itu disebabkan dari lisan. Sebab begini ya, lisan kita itu fungsinya adalah menyampaikan isi hati dan perasaan serta buah pikiran kita. Dengan komunikasi lisan, orang jadi tahu apa ide dan pemikiran kita. Karena itu Islam, baginda Nabi besar Muhammad SAW sangat menekankan kepada umat Islam menjaga lisannya. Perbuatan keji yang tadi saya katakan adalah diantaranya fitnah. Maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita lihat, pisau mampu membunuh orang cuma satu kali. Tapi perbuatan keji yang dilahirkan lewat lisan dengan yang bernama fitnah bisa membunuh orang berkali-kali. Itulah bahayanya dari lisan. Kalau pisau, senapan, samurai, golok cuma mampu membunuh satu kali. Tapi perbuatan lisan yang dilahirkan dari kalimat-kalimat kita mampu membunuh orang berkali-kali. Ini perbuatan keji. Tentu perbuatan keji yang diatasnamakan fitnah mungkin lebih banyak kaitannya dengan urusan dunia. Sehingga orang kalau udah urusan dunia nyaris menghalalkan segala cara. Tidak peduli menyakiti teman, tidak peduli menyakiti kawan. Fitnah terjadi di mana-mana. Untuk meraih satu jabatan di instansi misalnya, kawan jadi lawan. Untuk meraih jabatan di satu posisi departemen misalnya, musuh bisa jadi kawan. Apa yang terjadi? Menggunakan lisan, fitnah bertaburan kemana-mana. Cuma gara-gara mengincar satu jabatan, fitnah bergentayangan yang dihasilkan dari lisan. Dahulu ada orang tua bijak. Punya anak, anaknya senang sekali punya sifat pemarah, mengumbar hawa nafsu, emosi. Yang namanya marah, demen. Setiap kali emosinya meluap, marah. Dan marahnya tidak terkontrol, menyakiti orang lain dengan perkataannya, dengan lisannya. Satu hari ini anak dipanggil oleh bapaknya. Nah, kamu kalau marah, ucapan-ucapan kotor tidak terkontrol keluar dari mulutmu. Begini saja, setiap kali kamu marah, setiap kali kamu mencela, ambil paku, kamu tancapkan di belakang rumah kita. Itu ada pagar, kamu tancapkan di situ.
Ini anak karena diperintah sama bapaknya nurut. Setiap kali emosi, setiap kali marah, pagar rumahnya dia paku. Sehari puluhan kali dia marah, dia paku itu pagarnya. Sampai satu hari dia merenung, banyak juga paku yang saya tancapkan di pagar rumah saya. Dia menghadap ke bapaknya, Pak, pagar kita sudah penuh sama paku. Setiap kali saya marah, setiap kali saya emosi, setiap kali saya mengutarakan kata-kata kasar, saya ingat pesan Bapak, saya paku pagar. Ternyata pagar kita ini sudah penuh dengan paku yang saya tancapkan. Kata bapaknya, ya sudah, sekarang kamu harus belajar mengendalikan hawa nafsu. Jangan kamu tekan emosi, sabar. Jangan memperturuti nafsu, apalagi berkata-kata kotor. Iyalah Pak, saya akan coba. Kata bapaknya begini, nak, kalau kamu sanggup menahan kesabaran, tiap kali kamu sabar, tiap kali kamu tahan emosimu, kamu cabut pagar paku yang ada di pagar kita itu satu. Baik Pak. Besok berhari-hari ini anak nahan sabar. Setiap kali emosi menggelegak di dalam dada. Lidah itu mulutnya sudah gatal ingin keluar kata-kata yang tidak pantas dia tahan. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah berhasil. Begitu dia selesai menahan emosi, dia cabut satu paku yang ada di pagarnya. Nanti begitu dia emosi lagi, dia tahan, dia cabut lagi. Lama-lama paku yang ada di pagarnya habis semua dicabutin. Dengan hati senang dia lapor lagi sama bapaknya, Pak, saya berhasil menahan emosi saya, tidak berkata-kata kotor. Kata bapaknya, bagus. Tapi kamu lihat dampak dari pagar kita yang kamu pakuin itu. Kayu yang sudah dilobangi dengan paku, dia tidak akan bisa kembali semula. Itulah ucapan yang keluar dari mulut kita, nak. Begitu melukai hati orang lain, dia akan seperti lubang paku yang menancap, tidak akan bisa kembali lagi. Si anak ini makin sadar betapa sungguh dahsyatnya bahaya dari lisan. Tadi saya katakan kadang-kadang cuma sekedar urusan dunia. Kawan jadi lawan, mengincar satu jabatan di perkantoran. Kadang-kadang musuh jadi teman, saudara jadi musuh. Fitnah bergentayangan di mana-mana, ghibah, apalagi sampai berkata dusta. Itu perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Karena itu hindari, jaga lisan kita dari perbuatan perkataan-perkataan yang keji. Di antaranya fitnah, apalagi kemudian dusta. Saudara, dusta ini yang dilahirkan dari lisan kita dianggap seperti lalapan sehari-hari. Ngomong selalu dibarengi dengan hal-hal yang berbohong. Dan itu dianggap sepele. Ingatlah para pemirsa yang saya cintai. Ketika kita sudah tidak menemukan lagi nikmatnya beribadah. Bisa jadi itu karena dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele. Di antaranya berdusta. Berapa banyak di antara kita yang sholat cuma sekedar ruku, sujud, tapi tidak menemukan manisnya beribadah, nikmatnya beribadah. Di antara salah satu yang menyebabkan kita tidak menemukan manisnya beribadah, kita menganggap maksiat sebagai dosa yang ringan. Di antaranya adalah berdusta. Dan ingat, kata-kata dusta yang terlontar dari mulut kita itu mencerminkan sifat munafik. Kata-kata manis, mengumbar janji tapi tidak menepatinya. Kata-kata seperti itu mencerminkan pelakunya, ciri-ciri orang munafik. Kita tahu apalagi sebentar
negara kita akan memasuki pilkada kedua. Banyak orang akan mengumbar janji, tapi wallahu a'lam mereka akan menepati atau tidak. Sama seperti yang sudah-sudah. Karena itu kalau memang tidak bisa menepati janji, jangan mengumbar kata-kata yang enak. Karena itu bisa menyakiti perasaan orang lain yang sudah kadung dijanjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karenanya masuk kepada kategori perbuatan keji, perkataan keji. Lalu apalagi perbuatan keji diantaranya tidak menjaga rahasia. Nah, ini juga dianggap sepele oleh kebanyakan kita. Tidak bisa menjaga rahasia. Ada orang datang kepada kita curhat. Apakah itu soal pribadi, apakah itu soal rumah tangga, apakah itu soal ekonomi. Dengan kata lain, dia datang kepada kita untuk meminta jalan keluar, nasihat kepada kita bahwa dia sedang mengalami masa-masa kesulitan. Tapi setelah orang itu pergi dari kita, kesulitannya kita ceritakan kemana-mana. Itu namanya masuk kategori perkataan tidak terpuji. Perkataan yang buruk. Mengumbar rahasia orang kemana-mana. Saudara, yang kita omongin harus kita tahu. Tapi tidak semua kita tahu harus kita omongin. Karena itu menyangkut rahasia orang. Jadilah orang yang amanah. Bahasa anak gaulnya sekarang, jangan jadi manusia ember. Kemana aja ngomong, apalagi menyangkut rahasia orang, aib seseorang. Ini juga berlaku buat kehidupan berumah tangga. Suami istri sama-sama menjaga rahasia. Jangan sampai rahasia suami diobral oleh istri di mana-mana. Jangan sampai rahasia istri diobral oleh suami di mana-mana. Orang yang menutupi aib saudaranya, di akhirat nanti Allah akan menutupi aibnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, ya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Mudah-mudahan lisan kita terus terjaga ya, Masya Allah ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita, Ustazah Lulu Mumtazah, dengan subtema bahaya lisan yang tidak terjaga. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.